Terus gimana menghindarinya biar kita nih sejahtera tanpa pajak? Hidup dalam negara tuh harus bayar pajak. Negara mana yang tak berpajak? Kau sebutkanlah. Jadi kau mau dizalimi terus? Aku tak rela dan aku tak halalkan siapapun berani menzalimi aku di dunia nyata nih. Nak daftar sekolah mahal, tak daftar sekolah jadi sampah masyarakat. Kita minta di akhirat aja lah. Minta apa beda? Pertanggungjawaban pemimpin-pemimpin zolim. Semakin dewasa, semakin sulit hidup di dunia nyata, kata Basrofa. Semakin dewasa, hidup di dunia nyata semakin tak berdaya, kata Ali. Haram hukumnya bayar pajak bagi rakyat, kata Junet. Penjajahan manusia di atas manusia, kata Yudi. Negara tak bantu kau cari kerja. Pas kau dah dapat kerja, negara ambil jatahnya lewat pajak, kata konten. Waktu korang berjuang sendirian, negara kemana? Pas korang dah lulus dan korang nganggur, negara bantu nggak? Enggak. Nggak ada jaminan hidup, nggak ada kerja, nggak ada pelatihan real, kata Rosmana. Tiba-tiba datang bawa tagihan. Pas kau dah kerja, inilah saatnya bayar pajak ya. Wah, sungguh biadab sekali. Tidak membantu, tidak tolongin, tiba-tiba aja. Negara tak datang untuk bantu korang, tapi tiba-tiba datang cuma untuk nagih pajak. Belanja online dipajak, makan dipajak, minum dipajak, ojek online pun dipajak, semua kena pajak. Lama-lama kita bernapas pun kena pajak. Yang kerja korang, tapi yang pesta dia orang. Kau tahu tak uang negara dari mana? Dari pajak kau juga. Rakyat banting tulang ngirit berjuang. Pejabat proyek triliunan, gaji tinggi, makan mewah, hidup glamor, kata Mak Kia. Bantuan sosial penuh drama, laporan penuh angka, tapi nasibku tak pernah ikut naik. Yang miskin makin miskin, yang pejabat enak terus, kata Sueb. Terus gimana menghindarinya biar kita nih sejahtera tanpa pajak? Hidup dalam negara tuh harus bayar pajak. Negara mana yang tak berpajak? Kau sebutkanlah. Weh beda, Uni Emirat Arab tuh tak ambil pajak dari rakyatnya. Lah sekarang nih kita bukan tinggal di Uni Emirat Arab, kita nih tinggal di negara fufu fafa. Buta mata buta fakta. Masuk surga lewat jalur dizolimi sama negara sendiri, kata Mas Ropa. Macam mana pula negara menzolimi rakyatnya? Harusnya pemimpin menzolimi rakyatnya. Makin banyak pahala rakyatnya. Jadi kau mau dizalimi terus? Aku tak rela dan aku tak halalkan siapapun berani menzalimi aku di dunia nyata nih. Kalau di dunia maya boleh, Dijajah bangsa asing silang, dijajah bangsa sendiri centang biru, kata Laode. Lebih baik dijajah Belanda lagi daripada hidup kayak gini, kata Labertus. Memang kau pernah rasa dijajah Belanda beda? Kata orang-orang enak dijajah Inggris, negaranya jadi maju. Kata orang-orang beda, kalau dijajah sama Inggris, warganya lebih pintar beda, jadi lebih maju. Di negara ini bisa mati berdiri, buat makan aja susah banget. Kalau bernapas masih bisa kan beda? Makan yang susah, bernapas tuh insya Allah belum dipajak. Rakyat dikasih pajak besar-besaran, Amerika dikasih diskon besar-besaran, kata Sabeni. Melarat sudah rakyat Indonesia, dipenuhi pajak padahal penghasilannya nggak seberapa. Sarjana muda menjadi tukang sapu jalan di jalan raya. Masih mending ada kerja, 1 juta sarjana tak dapat kerja. Pemerintah bukan negara, Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, kata Karita. Semoga ternak Mulyono semuanya paham, kata Aan. Pemasukan negara dari pajak, Indonesia kaya akan sumber daya alam, cuma pengelolaannya mayoritas dipegang asing. Solusinya peningkatan sumber daya manusia pribumi. Kendalanya para petinggi lebih tergiur jabatan dan cuan. Jadinya terciptalah sumber daya manusia orang dalam. Peningkatan sumber daya manusia dijalankan melalui pendidikan. Kendalanya pendidikan Indonesia tiap pergantian presiden ganti kurikulum. Sampai sini tahu pusing, kata Ahairani. Nak daftar sekolah mahal, tak daftar sekolah jadi sampah masyarakat, kata Mahlul. Yang nyari solusi itu pemerintah, bukan rakyat. Kita menggaji mereka untuk mencari solusi buat kemakmuran rakyat, bukan memperkaya diri. Hidup cuma 1 kali, tapi di Indonesia lagi, kata Sabeni. Kenapa aku WNI? Kata Sabeni lagi. Kita minta di akhirat aja lah. Minta apa beda? Pertanggungjawaban pemimpin-pemimpin zolim. Muncrat kan? Mati bukan karena kelaparan, tapi dicekik pajak, kata Hasan. Sejujurnya negara bantu apa buat rakyat? Ada yang bisa jawab?
Komen di bawah. Semakin dewasa, semakin sulit hidup di dunia nyata, kata Basrofa. Semakin dewasa, hidup di dunia nyata semakin tak berdaya, kata Ali. Haram hukumnya bayar pajak bagi rakyat, kata Junet. Penjajahan manusia di atas manusia, kata Yudi. Semoga yang makan dari duit memeras rakyat hidupnya tidak berkah, matinya susah dan jadi makhluk paling sengsara di akhirat, kata Milo. Kau tahu apa tentang hidup? Aku yang berkuasa di dunia nyata. Pasti kata pemerintah kan? Negara kasih sepotong kertas yang ada tulisannya ijazah dan untuk mengambilnya kamu harus urus SKCK. Tabah begitu dapat ijazah. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Karena Tuhan memberikan semua nikmat gratis, tapi tugas kita hanya bersyukur dan bayar pajak, kata Yoldi. Insya Allah saya paham soal ilmu pajak, apalagi soal pajak penghasilan. Maka dari itu paling gak ikhlas bayar pajak di negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah ini, kata Herman. Wahai Herman di dunia nyata, engkau bersyukurlah, engkau ada penghasilan, engkau ada pekerjaan, bisa bayar pajak. Banyak berjuta-juta orang di dunia ini, di dunia nyata ini, tak dapat penghasilan dan tak ada kerja. Susah nak makan. Jadi puasalah beda. Dia makan angin. Tapi minum dapat kan beda? Telan Elio. Gak bisa dihindari, hanya bisa dinikmati. Hihihi, kata Siti. Senang betul si Siti tu. Sekali aku ketik bertabur batang hidung Siti tu. Masyarakat harus bersatu melawan kebijakan yang merugikan masyarakatnya sendiri, kata Alwi. Besar pasak daripada tiang, tong kosong nyaring bunyinya, kata hidung mancung. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daek bercabang 3. Walaupun badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Falsafah. Fufafa. Nak daftar sekolah mahal, tak daftar sekolah jadi sampah masyarakat, kata Mahlul. Mahlul siapa? Ya emang ada nama orang Mahlul, bodoh. Aku nak bilang Bahlul tadi. Sekarang masalah engkau ni apa, Cing? Engkau ni kan bukan warga Jawa Barat. Ya memang aku nih kan bukan rakyat Jawa Barat, tapi sekarang nih pemerintah Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya efisiensi. Sekarang DPRD Jawa Barat tu dia tak tahu kalau Kepri dekat dengan Singapura, Malaysia. Kalau dia pergi studi banding ke Kepri, 3 negara langsung dia jelajahi. Kepala Polisi Republik Indonesia menargetkan panen jagung. Tapi kita nih bagusnya kalau ada apa-apa lapornya ke polisi, ngapa pula ke Damkar? Damkar nih bomba beda. Indonesia ni kan kalau nak apa-apa harus setor dulu. Setor sama beriman dulu. Baru proyek boleh jalan. Penerima bantuan sosial di Indonesia tak tepat sasaran. Selain untuk judi online, penerima bansos di Indonesia ini menggunakan bansosnya itu untuk narkoba. Beda, yang tepat sasaran hanya rudal Iran ke Israel. Kalau bantuan sosial macam gini pasti tak tepat sasaran, kata netizen Indonesia. Tapi kan sekarang udah ada investor yang mau masuk ke Indonesia, Ce. Kan baru mau masuk beda, banyak yang dah tutup, dah gulung tikar. Kita nih negara Indonesia beda, butuh serapan tenaga kerja yang lebih banyak. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan juga ada terkait dengan narkotika, kata Ivan. Nah kan, pemerintah Indonesia dah masukkan ke rekening korang bantuan sosialnya, tapi korang malah pakai untuk judi online, untuk narkoba. Macam mana negara Indonesia ni nak maju woi? Komen lah dekat bawah. Nampaknya nak bubar betul-betul nih.